Gitu. Gimana ceritanya kok bisa mualaf dulu? Pasti gara-gara menikah kan? Gara-gara nikah cinta lah itu. Iya, betul. Terus, ya begitulah ya, intinya memang sesuatu itu proses ya. Saya nggak menyalahkan orang mualaf begini. Namanya pikiran tuh kadang-kadang kan berubah gitu. Kadang nambah isi kepala, nambah juga perubahan begitu. Seperti itu. Apa yang Soalnya kan saya selalu dimimpiin ayat-ayat Kristen gitu terus. Jadi saya mau balik lagi gitu. Tapi nikahnya 2013, 2012. 2012. 2012. Berarti sekarang mohon maaf nih, masih sama suami berarti kan? Udah pisah-pisah gitu lah, Pak. Sudah nggak sama suami lagi. Ya itu. Shalom saudara gereja YouTube yang diberkati Tuhan, dimanapun saat ini Anda berada kali ini, saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan sebuah diskusi yang sangat menarik antara Islam dan Kristen. Banyak orang-orang Islam yang bertanya tentang keimanan di dalam kekristenan. Namun sebaliknya, pada saat saudara kita dari Islam ditanya tentang imannya, seringkali yang timbul adalah mereka tidak bisa menjawab dengan dalil, bahkan cenderung untuk emosi. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan dikasihin Tuhan kita saksikan debat ini, agar setiap kita semua dicerahkan dan diberkati, bahkan dihibur melalui debat, yang sebentar kita saksikan bersama-sama. Mari kita saksikan video berikut ini. Oh, mualaf. Oh, silakan nyalakan kamera, yuk. Salam kenal ya, Kok. Salam kenal juga, Ito. Salam kenal itu. Salam kenal. Sebentar. Ito ini mualaf baru apa? Baru pernah aku Bapak, makanya cantik kok mualaf. Aduh. Mualafnya sudah berapa lama? 2012. 2012. Berarti sudah mau 15 tahun ya? Iya, doain ya itu supaya aku bisa masuk agama Kristen lagi. Mau balik lagi, bagaimana? Sudah lelah, capek jadi orang Islam? Kayaknya nggak ada benernya ajarannya. Nggak ada benernya. Jadi begini ya, Itoku ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang seperti Anda ini. Jadi yang inbox saya, yang dia sempat masuk Islam, kemudian balik lagi ke Kristen setelah nonton channel saya, itu jumlahnya panjang seperti kereta api. Gimana ceritanya kok bisa mualaf dulu? Pasti gara-gara menikah kan? Gara-gara nikah cinta lah itu. Iya, betul. Terus, ya begitulah ya, intinya memang sesuatu itu proses ya. Saya nggak menyalahkan orang mualaf begini. Namanya pikiran tuh kadang-kadang kan berubah gitu. Kadang nambah isi kepala, nambah juga perubahan begitu. Seperti itu. Apa yang Soalnya kan saya selalu dimimpiin ayat-ayat Kristen gitu terus. Jadi saya mau balik lagi gitu. Tapi nikahnya 2013, 2012. 2012. 2012. Berarti sekarang mohon maaf nih, masih sama suami berarti kan? Udah pisah-pisah gitu lah, Pak. Sudah nggak sama suami lagi. Ya itu kalau soalnya suaminya itu lebih pentingin kawan daripada keluarga. Begitu. Tapi kalau nyalakan kamera begini biasanya langsung banyak yang datang di inbox. Begitu. Ya, banyak yang inbox. Iya jelas begitu. Ya begitulah ya intinya, perdalami lagi, baca, dalami ya kan. Seperti itu. Doanya itu supaya aku bisa narik anak saya itu. Amin. Itu tugas gereja terdekat lah. Misalnya ada gereja yang terdekat, tapi cari gereja yang sehat. Karena banyak sekarang ini gereja-gereja itu juga tidak sehat pengajarannya. Ya kan? Soalnya saya di Taiwan itu jauh. Oh Taiwan. Oh pantesan di Taiwan. Oke. Tapi bahasa Mandarin bisa kan? Bisa. Mandarin bisa. Gereja di Taiwan Mandarin banyak nggak? Banyak. Dari Jakarta juga banyak pendeta di sini. Oh, gereja Indonesia juga banyak ya? Ngikut juga hari Minggu itu kemarin.
Oh iya, banyak juga komunitas Indonesia ya. Gereja Indonesia di Taiwan banyak juga ya. Banyak. Iya, ya seperti itulah itu. Ya, yang sabar lah ya, yang sabar. Gitu. Iya, seperti itu. Oke, itu. Oke, atau ada yang mau disampaikan lagi? Oke, udah itu aja lah. Oke. Oke, semangat itu aja. sukses terus memberitakan Injil. Oke, saya turunkan ya. Oke, terima kasih ya. Iya, banyak ya teman-teman yang seperti itu, banyak sekali teman-teman. Jadi sempat dulu mualaf, tapi alasan-alasannya itu banyak mualaf-mualaf itu memang ya gara-gara pernikahan, terus gara-gara nonton debat-debat gitu. Iya, nonton debat-debat mereka mualaf. Ada yang begitu, Bang. Dulu saya mualaf gara-gara saya nonton debat antara orang Islam dan Kristen. Orang Kristennya nggak bisa jawab, Bang. Tapi semenjak saya sekarang nonton channel Abang ini, saya baru tahu, Bang. Itu banyak yang begitu. Ya, silakan. Kita lanjut kembali ya. Ada sebentar. Kita kasih naik, ada gadis desa. Banyak yang perempuan-perempuan ini mau saya naikkan, tapi nanti gimana cara diskusi kita. Tapi nggak apa-apa lah ya. Oh, ini mau saya naikkan gadis desa, malah Juniwar yang naik. Oke, Juniwar. Selamat siang, Juniwar. Dibilang Shalom. settingan katanya. Sungguh nekat ya, yang mana yang bilang settingan. Iya, Juniwar, nyalakan kamera. Saya Kristen. Iya, Bang, saya ngerti Anda Kristen. Maksud saya, Anda tujuan naik ke sini ngapain? Nggak, pengen ngobrol aja sama Abang. Iya, tapi nyalakan kamera, Bang, kalau ngobrol, Bang. Ini lagi di gelap di sini, Bang. Baik, saya turunkan ya. Teman-teman, jangan lihat saya orang yang kejam ya, teman-teman. Enggak. Saya ini ingin berlaku profesional, begitu. Bayangin, teman-teman, kalau Anda lagi ngisi acara, pemirsa, saya sedang melaporkan ada gempa, lalu tiba-tiba ada yang masuk, terus bilang, halo bro, gimana bro? Ya kan nggak profesional acaranya, teman-teman ya. Saya bukan apa-apa, teman-teman ya. Jadi saya pengen acara ini itu acara yang bagus gitu. Jangan Anda naik terus Anda nggak tahu mau ngapain gitu loh. Ya, ya teman-teman, kalau mau naik jelas Anda mau ngapain gitu, datang ke sini tuh mau ngapain gitu. Oke, kita kasih naik, ada Bang Ali. Bukan saya kejam teman-teman ya, enggak, saya enggak kejam orangnya, enggak. Percayalah, saya orangnya itu enggak seperti itu. Cuman kalau lagi acara diskusi begini, jangan acara jadi enggak jelas gitu. Iya, Bang Ali Muslim, Bang. Iya, Muslim, Bang Idris. Ya, gimana Bang? Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Iya, mau tanya Bang Idris. Bang Idris ini kenapa dengan Islam? Kenapa dengan Islam? Karena agama kalian ini di negara kita tercinta ini kerjanya bahasin Kristen terus. Jadi saya tanggapin. Ketika saya tanggapin, katanya saya penistaan agama. Padahal saya sudah memberikan tantangan. Kalau ada satu orang Islam pun yang bisa menunjukkan satu saja yang saya katakan tentang Islam merupakan fitnah, saya lompat dari Monas. Nah, itu cuma perkataan Bang Idris saja, belum tentu bisa membuktikannya. Oke, coba selama Anda nonton channel saya nih, Bang Ali, pernahkah Anda dapatkan saya memfitnah agama Islam? Bukan bergantung dulu, apa kalau ada yang benar tentang perkataan Abang itu, Abang mau lompat dari Monas kah? Kalau saya mengatakan, kamu kan tadi nanya saya, kenapa kamu bahas-bahas Islam? Saya jawab, karena orang-orang Islam senang bahasin agama saya. Jadi saya jawab. Nah ketika saya jawab, dibilang katanya saya penistaan agama. Maka saya tantang balik. Tunjukkan satu saja, satu omongan saya yang fitnah terhadap agama Islam.
Sebutin satu saja. Fitnah tentang abang beranggapan bahwa Muhammad itu adalah roh. Yang mengatakan Muhammad Rob siapa? Abang Edis. Diiyakan nggak dengan lawan-lawan debat saya? Kalau masalah ya kan saya belum tahu. Kalau diiyakan bagaimana saya fitnah? Muhammad itu menurut beberapa pendebat Islam yang dia sungguh-sungguh mempelajari agama Islam, memang dia adalah Rob. Bagaimana sih Anda ini? Nih, masa kita harus putarkan tiap hari sih bagaimana? Tiap hari saya putarkan ini video ini, masa kamu tidak tahu? Lihat nih, ini pernyataan orang-orang muslim lawan debat saya nih. Nih, contohnya Daman Al-Mantiki. Nih, apa statementnya? Nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Tuh. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh, dua, Robmu dua. Muhammad dan Allah. Nah, terus ini lagi, Tasik Ngaji nih. Ini Ustadz betulan ini. Nih. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Dan bisa dikatakan Rob. Ini namanya Tasik. Terus kalau di dalam Al-Quran Bang Edis, apa ada yang mengatakan bahwa Muhammad adalah roh? Nih, ini yang disebut dengan argument from silence. Tahu argument from silence? Tidak. Tidak tahu. Jadi yang mengatakan itu adalah Muhammad adalah roh itu hanya sebagian manusia yang mengakuinya, Bang Edis, sebagian Islam yang mengakuinya. Sedangkan saya tidak mengatakan bahwa Ya, Muhammad itu adalah kamu. Tapi ada Muslim yang mengakuinya. Berarti saya tidak fitnah. Gimana? Gini saja, gini, Ali. Kamu akui tidak bahwa banyak umat Islam yang membahas agama Kristen di negara kita tercinta ini? Iya. Oke. Boleh nggak orang Kristen jawab? Boleh. Boleh. Yang penting tidak fitnah kan? Oke, iya. Iya. Kalau menjawab tidak fitnah, kenapa harus dipersekusi dan dibilang penistaan agama, tangkap, penjara? Kenapa? Iya, cuma Bang Edis ini belum kenal pasti tentang Islam. Jadi makanya perkataan-perkataan Bang Edis ini kurang memahami tentang Islam. Itu karena kamu tidak belajar agama Islam. Coba nih, kamu mau pilih yang mana nih? Mau pilih yang mana? Yang ini? Nih, Allah menurunkan ayat, lalu Allah membuat Muhammad lupa ayat yang diturunkannya itu. Atau mau yang ini? Nih. Tahukah kamu bahwa penulis Al-Quran membuat ayat-ayat yang membantah Al-Quran itu sendiri? Mau yang mana? Pilih, yang mana? Contohkan dulu Bang Edis, contohkan. Atau yang ini aja yang ini. Ya. Untuk menghadapi dua wanita, Muhammad harus mengerahkan Allah, Jibril, dan orang-orang. Ayo, bagaimana? Apa ini mau kita bahas? Ini? Itu. Mau bahas ini nggak? Tunjukkan dulu, maksudnya bahas dulu tentang itu Bang Edis. Atau ini aja yang kita bahas nih. Untuk menghadapi dua wanita, Muhammad harus mengerahkan Allah, Jibril, dan orang-orang mukmin. Maha kuat wanita dan segala mulutnya. Betul nggak? Betul nggak? Nah. Terus masalahnya di mana Bang Edis? Masalahnya Bang Edis. Bagaimana mungkin kamu percaya dengan Nabi yang menghadapi dua wanita aja harus manggil Allah, nggak cukup Allah sendirian? Allah dipanggil, Jibril dipanggil, orang-orang mukmin dipanggil, malaikat-malaikat dipanggil. Islam itu Bang Edis. Iya, dalam Islam itu apa yang kita pahami di itu tentang ilmu itu berbeda-beda tingkatannya. Berbeda-beda tingkatannya bagaimana, Ki? Kamu saja tidak pernah membaca Quran. Pernah Bang Edis, pernah. Oke, pernah tidak kau baca? Oke, pernah kau baca bahwasanya di dalam Quran ada itu Muhammad takut sama dua wanita? Iya, saya percaya.
Nah, terus di mana fitnahnya? Saya tidak mengatakan bahwa Bang Edis fitnah, cuma Bang Edis ini keliru tentang pengertian ayat Al-Quran. Kelirunya di mana? Kelirunya di mana? Kelirunya tentang sejarah pembahasannya Bang Edis. Contohnya di mana? Coba yang ini kita bahas nih. Di manakah pernyataan saya yang keliru? Bahwa untuk menghadapi dua wanita Muhammad harus mengerahkan ini pasukan Allah, Jibril, orang-orang mukmin. Bener nggak? Iya, supaya wanita itu tidak terlalu membantah tentang perkataan Muhammad. Karena apa? Wanita itu rasanya tidak bisa terlalu banyak kata-kata Bang Edis. Baik nih. Menurut Al-Quran, siapakah, bolehkah meminta tolong selain daripada kepada Allah? Kenapa? Boleh nggak? Apa itu tadi? Sebentar, saya bacakan ya, saya bacakan. Oke. Baik. Saya bacakan ya. Saya tunjukkan ayat Qur'annya. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 173. Ali Imran 173. Bagaimana Muhammad ini tidak percaya dengan Al-Quran. Saya tunjukin Muhammad gak percaya dengan Al-Quran. Nanti dibilang fitnah kamu ya, penistaan kamu ya. Saya tunjukin ayatnya. Saya tunjukin. Perhatikan. Menurut Al-Quran surat Ali Imran ayat 173. Perhatikan. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul dan kepada mereka orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab. Perhatikan nih. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya penolong. Menurut Al-Quran, cukupkah Allah menjadi penolong? Ya kalau bagi saya seorang muslim ya cukup. Oke, tidak kurang lagi. Cuman Allah sendirian cukup menolong kamu kan? Iya. Tapi apakah bagi Muhammad ini ayat ini berlaku? Tidak. Bagi Muhammad tidak cukup hanya Allah yang jadi penolong. Mau saya tunjukkan ayatnya? Ya, coba. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Bahwa bagi Muhammad tidak cukup hanya Allah jadi penolong. Saya tunjukkan. Di dalam surat, surat At-Tahrim. Ya, ayat yang keempat. Kita bacakan. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang keempat, perhatikan. Lihat nih. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong. Jika kamu berdua bahu-membahu menyusahkan Nabi, maka, perhatikan, sesungguhnya Allah adalah penolongnya, dan pula Jibril, dan orang-orang mukmin, dan selain itu malaikat-malaikat. Kenapa banyak sekali? Kenapa tidak cukup hanya Allah penolongnya? Kenapa? Nah, siapakah dua orang ini? Sekarang saya tanya, kamu berdua siapa di sini? Siapa dua orang ini? Yang mana? Jika kamu berdua bahu membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah penolongnya, dan Jibril, dan orang-orang mukmin, dan malaikat-malaikat, dan. Sekarang saya tanya, siapa dua orang ini? Itu adalah seorang yang mengatakan bahwa Nabi itu diutus sebagai petunjuk itu untuk... Makanya saya bilang, dua orang ini adalah istrinya Muhammad sendiri. Siapakah dua orang ini? Perhatikan. Perhatikan ya. Nih. Siapakah mereka? Lihat ya. Nih. Bila kalian berdua, wahai Hafsah dan Aisyah. Hafsah dan Aisyah. Untuk menghadapi Hafsah dan Aisyah, Muhammad harus manggil Allah, Jibril, orang-orang mukmin. Kenapa? Kenapa tidak cukup bagi Allah yang menolong Muhammad?
Giliran tidak bisa jawab saya, dibilang penistaan agama. Tapi itu yang mau saya sampaikan begini Bang Ali. Apa yang mau aku sampaikan? Gini loh. Sebenarnya, cobalah cukupkanlah diri kalian itu dengan agama kalian. Bawalah Muhammad kalian itu ke masjid kalian. Ngapain kalian bilang-bilang Muhammad menubuatkan kedatangan Yesus? Ngapain? Justru kami orang Kristen risih. Masa Muhammad kamu mengaku-ngaku diutus oleh Yesus? Tapi cukuplah Muhammad itu adalah petunjuk bagi kami, Bang Edis, daripada Bang. Iya, kalau Muhammad cukup petunjuk bagimu, silakan. Tapi jangan tempel-tempelin Muhammad kamu ke dalam Injil, ke dalam Taurat. Karena ajarannya berbeda jauh, bertolak belakang, 180 derajat. Bang, ajaran Muhammad itu bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Ajaran Injil, ajaran Taurat. Apa buktinya bahwa ajarannya bertolak belakang? Mau bukti-buktinya? Siapa? Contoh, di dalam Bible dilarang menyembah berhala. Malah Muhammad malah nyium-nyiumin batu di Arab. Batu di Arab, batu yang mana Bang Edis maksud? Kalian sujud-sujud nggak kepada batu di Arab? Kita itu sujud, cuma niatnya yang berbeda Bang Edis. Oke, sekarang gini. Ya. Kalau ada sekelompok orang putar-putar pohon beringin. Terus begini, memberi salam kepada pohon beringin. Kami memenuhi panggilanmu, kami memenuhi panggilanmu. Terus cium-ciumin pohon beringin tuh, terus sujud-sujud gitu. Saya tanya, mereka lagi memuja pohon beringin nggak? Ya kalau dalam pohon beringin itu, berarti dia memujanya. Apa? Berarti dia memuja pohon beringin itu. Ah, dia memuji pohon beringin, pemuja pohon beringin. Kalau pohon beringinnya saya cabut, saya ganti dengan batu hitam. Masih sama nggak hukumnya memuja batu hitam? Masih sama jika tujuannya. Masih sama, itulah kalian. Tujuannya dan niatnya yang harus. Mulai standar ganda kan, mulai. Inilah teman-teman, memang mereka selalu begitu. Tujuan dan niat itu yang harus dipastikan kepada siapa. Kita itu sebagai orang Islam harus bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang. Makanya saya sudah pernah bilang kan kemarin, kalau ada dua sahabat nih, satu Kristen, satu Muslim. Mereka bersahabat dua ini. Pergi kondangan, tahu kondangan? Iya, tahu. Pergi ke tempat orang nikahan. Nah, kalau Kristen ambil nasi segini, ambil daging, ambil ikan, dibilang katanya, ya tuh makannya banyak. Tapi kalau Islam ngambil porsi yang sama, dia ambil nasi segini, tambah ikan, tambah daging. Oh ini nggak banyak, kalau kami ini nggak banyak. Memang kalian ini standar ganda terus, tiap hari standar ganda. Kalau ada orang putar-putar pohon beringin, oh kami memberi salam kepadamu, sujud-sujud, kau bilang menyembah pohon beringin. Tapi kalau pohon beringinnya diganti batu hitam, wah itu nggak menyembah. Itu nggak menyembah, itu lain, beda. Sungguh kamu nekat yang nyata, kamu memang begini. Walaupun itu di Mekah sama dengan pohon beringin itu, Bang Edis, kalau tujuannya itu sama bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk kesyirikan. Baiklah, biar penonton lah yang menilai ya. Karena dia ini macam udah ada bautnya itu ada yang tuh putus konslet. Oke lah Bang Ali, besok lagi kita sambung lagi ya. Iya. Oke. Seperti itu Bang Ali ya. Oke, saya turunkan dulu. Teman-temannya, tapi tidak-tidaknya penonton lah ya tahu ya. Yuk silakan lanjut kembali. Terima kasih topinya, makasih. Terima kasih. Teman-teman yang mensupport, yang memberikan gift kepada saya ucapkan makasih banyak ya teman-teman ya. Salah baca. Ya silakan, Nangzila. Muslim itu, atau Kristen, Bang? Kalau istilah nanang itu Bali itu Bang Edis. Oh,
Nanang juga ada juga, Sunda juga Nanang juga ada. Oke, saya tanya dulu, Nang Zila ini Muslim atau Kristen atau Hindu? Hindu Bang Najis. Hindu. Oke. Mau menyampaikan apa, Bang? Sebenarnya ini forum diskusi antara Islam dan Kristen, begitu. Jadi gimana? Apa yang saya bahas di sini, Bang? Nah itu mah. Kita di sini lagi bahas antara Islam dan Kristen, Bang. Jadi yang saya undang itu yang Muslim. Gimana? Oke. Maaf, lanjut aja. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya turunkan ya, Nang ya. Oke, Pak, saya turunkan ya. Oke. Ya, silakan ya, teman-teman Muslim. Kalau Anda ingin membantah argumen-argumen saya selama ini, silakan ya. Naik, ajukan permintaan, ya. Apa yang mau Anda utarakan, apa yang mau Anda bahas, begitu. Silakan. Sebenarnya yang inbox saya mau janjian, mau diskusi itu banyak. Tapi saya lihat itu nggak pernah ada. Tapi herannya setelah saya selesai nanti saya tutup, langsung dia ngomel-ngomel, kenapa kamu nggak naikkan saya? Tapi saya lihat nggak ada. Nggak ada. Bentar, saya lihat dari bawah ya, dari paling bawah sendiri ya. Bentar nih. Yang majukan banyak sekali soalnya teman-teman. Bentar ya. Kita lihat. Sabar teman-teman. Ada... coba kita kasih naik. Ada... Eko Dharma Bakti. Oke, Eko Dharma Bakti. Ya, Eko Dharma Bakti. Selamat siang, Eko Dharma Bakti. Eko Dharma Bakti. Eko Dharma Bakti. Gimana cara buka ininya, Bang? Oh, saya kirimkan iya, undangan Bang. ya. Saya kirimkan undangan itu, silakan. Sudah. Ya, silakan nyalakan. Selamat pagi, Bang Edis. Selamat pagi. Siang. Selamat siang, maaf. Selamat siang, udah jam 12. Siang, Jam 12 lewat 13 ini sudahan. Kok nggak nyala, belum nyala kameranya? Iya. Pak Eko. Iya ini mau saya. Iya ini. Gelap gulita. Gimana cara nyalakannya, Bang? Gelap gulit. Itu saya nanya. Oke, baiklah ya. Siang, Bang. Silakan ajukan permintaan naik lagi. Teman-teman, jangan memaksakan diri ya. Kalau Anda Muslim, kemudian Anda malu gitu dilihat orang kalau Anda Muslim, Anda jangan memaksakan diri. Kasih kesempatan sama orang-orang Muslim yang masih bangga dengan keislamannya ya. Jangan memaksakan diri, oke? Kita kasih naik ada sebentar. Edenok. Oke, Edenok. Kita kasih naik yang belum pernah naik ya, teman-teman ya. Ya, Edenok. Ya, silakan nyalakan kamera, Edenok. Sukabumi sudah kita bahas, Bang, Sukabumi. Sudah kita bahas. Saya sudah mengeluarkan statement itu. Itu kelakuan orang Islam ya memang kayak begitu. Bukan sekali dua kali ya kabur kan. Teman-teman sekalian, masalah pengerusakan yang di Sukabumi, kenapa kalian heran? Kejadian-kejadian seperti itu sudah lumrah terjadi di negara kita. Alasannya tidak berizin lah, tidak ini. Tadi kita sudah mengungkapkan fakta dari Tempo, 85% rumah-rumah tempat-tempat peribadatan itu memang nggak ada izinnya. Mau itu gereja kek, mau itu masjid, nggak ada izinnya. 85%. Tetapi yang terjadi adalah cuman rumah-rumah tempatnya orang Kristen saja yang dirusak, yang diganggu. Nah, kita sebagai orang Kristen
Jangan pernah kita membalas. Percuma Anda jadi orang Kristen kalau Anda punya dendam, marah boleh lah ya. Tapi kalau dendam membalas itu nggak boleh. Balas rusak juga. Membalasnya bukan dengan cara seperti itu. Membalasnya dengan cara Anda tidak melakukan kegiatan seperti yang sama dilakukan mereka. Atau berargumen gitu loh. Seperti yang saya lakukan ini. Kalau membalas merusak-rusak berarti Anda nggak benar. Begitu. Tetap mengampuni, ya kan? Kita ampuni, ya kan? Jangan melakukan tindakan yang anarkis seperti mereka, seperti itu. Kalau mereka memang sudah seperti itu, namanya manusia nggak jadi. Gimana, ya kan? Jangan dibalas, teman-teman. Biarkan saja seperti itu, ya. Kita bersuara saja. Supaya apa? Supaya orang-orang Islam itu tidak seperti itu lagi. Bagaimana caranya? Supaya mereka itu ganti bacaannya. Bacaan-bacaan mereka yang mengajarkan benci orang-orang kafir, ya kan? Perangilah di mana saja kamu jumpai mereka, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Ganti. Ini yang saya lakukan ini adalah sebagai daya upaya untuk mengganti bacaan mereka yang ada di rumah. Kan saya sudah pernah bilang, di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada Injil, disuruh beriman kepada Taurat. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Itu kata Al-Quran. Tapi orang Islam gak percaya. Gak percaya. Makanya di rumah orang Islam gak ada Injil, gak ada Taurat. Adanya kitab yang tadi itu. Desaklah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, persempitlah jalan mereka. Akhirnya jadi kayak begitu. Gimana Anda ini? Iya. Coba, berapa banyak di antara kalian yang punya hewan anjing? Berapa banyak? Berapa banyak di antara kalian betapa orang Islam bencinya setengah mati sama anjing? Coba. Itu karena apa? Karena bacaannya. Kamu adalah apa yang kamu baca. Gitu loh. Nah, ketika kamu membaca itu, akhirnya kamu jadi benci sama anjing kan? Anjing hitam itu adalah jelmaan setan. Karena di dalam hadis emang ada. Barang siapa yang ada anjing di rumahnya, maka setan malaikat tidak akan datang. Ada bacaannya itu ada. Itu membuat orang Islam benci sama anjing. Makanya ada anjing sebelah digebukin, diracun lah di ini. Iya, itu kejadian nggak sekali dua kali. Saya ngomong fakta apa adanya. Gimana sih? Saya ngomong fakta apa adanya. Ada anjing digebuk, diracun, ya kan? Itu memang karena mereka membaca buku yang membuat mereka benci dengan anjing. Padahal di dalam Al-Quran ada anjing yang disebut dalam surat Al-Kahfi itu kan? Di dalam surat Al-Kahfi ada pemuda-pemuda. Ya kan? Sebagai tanda keajaiban Allah katanya. Itu di dalam Al-Quran. Seperti itu teman-teman ya. Sebenarnya kalau kalian mau belajar, itu saya tahu itu jawabannya ada di mana. Jadi gini. Di dalam sejarah agama Islam, itu ada sebuah buku yang ditulis atau yang hadis ya, yang paling banyak diriwayatkan oleh yang namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, kalian tahu Abu Hurairah itu apa? Itu sebenarnya bukan nama sungguhan. Abu itu bapak, Hurairah itu kucing. Jadi Abu Hurairah itu adalah orang yang dia itu gemar sama kucing. Makanya dikasih namaan bapaknya kucing. Karena kucingnya banyak itu Abu Hurairah itu. Tahukah Anda kalau orang banyak kucingnya? Tahu kalau orang banyak kucingnya?
Itu kucingnya dijaga, takut kucingnya digigit anjing. Nah, biar saya ceritain asal usulnya, biar saya ceritain. Jadi kenapa, teman-teman? Dibuatlah ada riwayat. Ya kalau muslim kan percaya itu. Riwayat Muhammad, hewan yang paling disukai oleh Muhammad itu adalah kucing. Ya karena yang meriwayatkan Abu Hurairah. Gitu loh. Terus dikatakan hewan anjing itu yang hitam itu jelmaan setan katanya. Jadi segala sesuatu yang merugikan kucing adalah anjing. Nah, makanya kuat dugaan Abu Hurairah ngarang-ngarang hadis itu. Muslim nggak sampai ke situ otaknya tuh, nggak sampai. Nggak sampai teman-teman ya, nggak sampai. Saya ini menghabiskan waktu saya itu 13 tahun membaca Al-Quran itu. Saya teliti Islam itu apa, saya rekonstruksi itu. Detailnya saya rekonstruksi. Itu banyak juga orang-orang Islam itu yang mulai meragukan hadis. Banyak yang meragukan hadis itu. Ya, banyak sekali. Bahkan sekarang ini, si Juma saja sudah malsu-malsuin hadis. Juma itu udah malsu-malsuin hadis. Menurut hadis, Aisyah dinikahi Muhammad pada waktu berumur 6 tahun. Menurut hadis. Tapi, kata Zizuma, 18 tahun. Uncup PI ikut-ikutan. Pokoknya kalau hadis yang bikin bangkrut agama Islam, cepat-cepat dibilang. Satunya menolak namamu. Kami tetap berseru Yesus, Tuhanku Yesus. Tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap pelita. Lewat layar kami bersaksi, meski dijegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Satu angkat tangan, langit pun terbuka, hadir-Mu nyata di sini. Hatiku bersujud bersih, kami akan terus memuliakan nama-Mu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Kami Kristus bersinar di tengah gelap, takkan diam walau digeruduk masa. Gereja YouTube tetap bersuara, memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu, ku menang. Walau badai menerpa, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Tinggal dalam hatiku ku menang. Ku berjalan dalam terang-Mu, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu.
Ku angkat salib dan ku berjuang sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan.